Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasanah Fajar Sayukti, guru biologi di SMA Muhammadiyah Al-Mujahidin Wonosari. Saya mahasiswa PPG Biologi kategori 2 dalam jabatan Universitas Muhammadiyah Jember. Pada kesempatan hari ini, saya akan menampilkan video PPL Aksi 3 dengan materi punahnya keanekaragaman hayati dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati di kelas 10 boarding putri. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelum kegiatan pembelajaran biologi pada kesempatan hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya silahkan memimpin berdoa. Sikap sempurna berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Semoga kegiatan pembelajaran pada kesempatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke anak-anak, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ya, siapa? Oh, Safa. Kenapa? Sakit. Oh, nggih. Mbak Safa ya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, kalau nanti Bu Hasanah tanya biologi, kalian jawab salam lestari, salam konservasi, keanekaragaman hayati. Sudah paham? Oke, yuk. Biologi, salam lestari, salam konservasi, keanekaragaman hayati. Nah, oke anak-anak, sekarang perhatikan ini. Hewan apakah ini? Badak. Ya, badak, betul sekali. Nah, kemudian apakah kalian sudah pernah mengunjungi tempat ini? Belum. Oke, ada yang belum, ada yang sudah ya. Apa nama tempat ini? Oke, Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, siapa yang tahu apakah fungsi dari tempat ini? Ya? Untuk melindungi badak. Ya, untuk melindungi badak. Oke, betul sekali. Nah, baik anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari penyebab punahnya keanekaragaman hayati dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama, yang pertama, peserta didik mampu menganalisis penyebab punahnya keanekaragaman hayati. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, model pembelajarannya masih sama dengan yang kemarin, yaitu problem based learning. Kemudian penilaiannya nanti ada penilaian pengetahuan, penilaian berpikir kritis, ada penilaian produk, dan ada penilaian unjuk kerja. Sumber belajarnya kalian bisa pakai dari buku Erlangga, buku Yudhistira, buku dari kementerian, ada juga nanti LKPD, PPT, dan juga bahan ajar. Oke anak-anak, sekarang silahkan kalian ambil HP kalian. Kalian buka Google Classroom kelas kita. Kemudian kalian download LKPD-nya di sana. Nah, Bu Hasanah sudah mengirimkan LKPD di Google Classroom kelas kita. Kalau sudah, coba kalian baca, kalian pahami dulu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan ke Bu Hasanah. Sudah jelas semua? Jelas. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Oke. Nah, sekarang Bu Hasanah akan menampilkan video. Terima kasih telah menonton video kali ini. Kritik dan saran. Oke anak-anak, setelah melihat video tadi, coba sekarang kalian pikirkan kira-kira rumusan masalah apa yang nanti akan kalian pecahkan bersama dengan kelompok kalian. Sudah menemukan? Sudah? Oke, kalau sudah, sekarang Bu Hasanah akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Nah, sekarang kalian gabung dulu bersama dengan kelompok kalian.
Sudah bergabung dengan kelompoknya? Sudah. Oke. Kalau sudah, nanti yang kelompok 1 kalian akan mencari informasi terkait dengan badak Jawa. Kemudian kelompok 2 gorila gunung, kelompok 3 harimau Sumatera, kelompok 4 orangutan, kelompok 5 terenggiling. Nah, di sini terjadi diferensiasi konten karena yang dianalisis oleh setiap kelompok berbeda-beda. Tuh. Kemudian tadi kalian sudah merumuskan rumusan masalah sendiri-sendiri. Nah, sekarang kalian sudah bergabung dengan kelompoknya. Kalian diskusikan rumusan masalah mana yang nanti akan kalian cari solusinya. Oke, silakan kalian berdiskusi dulu. Keaktifan kalian berdiskusi akan buah sanah nilai. Sudah dapat rumusan masalahnya? Oke. Sudah dapat untuk deskripsi hewannya? Oh ya. Di sini dapat apa? Hewannya? Orangutan. Sudah dapat semua untuk rumusan masalahnya? Sudah? Oke, kalau sudah, coba perwakilan dari kelompok 1 rumusan masalahnya apa? Pertama deskripsi hewannya yaitu badak Jawa. Terus nanti yang kedua kita juga bakal bahas tentang penyebab-penyebab badak Jawa itu sendiri. Nanti yang ketiga upaya pelestarian. Oh ya, oke. Terima kasih Mbak Siti Fatimah untuk rumusan masalahnya yang akan dicari tentang deskripsi hewannya, kemudian penyebab kepunahan, terus yang terakhir upaya pelestariannya. Sekarang kita akan masuk ke sintak berikutnya, yaitu membimbing penyelidikan. Buah Sanah sudah mengirimkan handout materi di Google Classroom. Untuk membantu kalian diskusi, sekarang kalian akses Google Classroom, kemudian download handout materinya. Sudah di-download semua yang ada di Google Classroom? Sudah? Nah, itu untuk membantu diskusi kalian. Nah, silahkan kalian diskusikan bersama dengan kelompok kalian. Sudah dapat semua untuk jawabannya? Sudah? Oke, kalau sudah dapat semua untuk jawabannya, sekarang kalian boleh kembali ke tempat duduk semula dulu. Oke, anak-anak, ada yang ingin ditanyakan dulu dari pembelajaran hari ini? Oke, sudah jelas semua? Oke. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari pembelajaran yang kemarin, yaitu masih tentang penyebab punahnya keanekaragaman hayati dan juga upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, tujuan pembelajarannya sama. Peserta didik mampu menganalisis penyebab punahnya keanekaragaman hayati. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan sintak yang selanjutnya, yaitu mengembangkan hasil karya. Silakan kalian berkelompok sesuai dengan kelompok yang kemarin. Nah, sebelumnya perhatikan di sini terlebih dahulu. Nanti kelompok 1 kalian akan membuat produk berupa PPT, kelompok 2 laporan sederhana, kelompok 3 PPT, kelompok 4 laporan sederhana, kelompok 5 PPT. Nah, di sini terlihat diferensiasi produk karena produk dari setiap kelompok berbeda-beda. Nah, untuk format dari hasil karyanya, yang pertama memuat nama kelompok, nama anggota kelompok, kemudian kelas, kemudian judul itu nama hewannya, kemudian deskripsinya, deskripsi dari hewan, penyebab kepunahan, upaya pelestarian, dan terakhir daftar pustaka. Ada yang ditanyakan dulu untuk format hasil karyanya? Tidak. Oke, kalau tidak sekarang silahkan kalian kerjakan di dalam kelompok kalian. Keaktifan kalian berdiskusi di dalam kelompok akan buah sanah nilai. Ini yang buat PPT ya? Iya, Ustaz. Oh, iya. Sudah dapat semua untuk jawaban dari rumusan masalahnya? Sudah. Tinggal bikin PowerPoint. Oh iya, oke, dibikin PowerPoint-nya. Nah, ini bikin apa produknya? Bikin terenggiling. Oh, terenggiling. PPT apa laporan? PPT. Oh iya, sudah jadi? Sudah. Oke ya.
Oke, kalau sudah selesai semua, sekarang kita akan masuk ke sintaks selanjutnya, yaitu menganalisis dan mengevaluasi masalah. Silahkan kalian presentasi di depan kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan presentasi dari kelompok 5. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satwa ini merupakan mamalia arboreal terbesar yang menghabiskan seluruh waktunya di pepohonan. Penyebab kepunahan yang pertama deforestation, antara pengolahan hutan secara kedua perdagangan hewan hidup. Tentunya banyak orang pasrah dari induknya untuk dijual. Oke, ada yang ditanyakan? Ya. Ada jenis pelestarian yang lain yaitu pelestarian ex situ. Pelestarian di luar habitat aslinya tentunya kebun binatang, taman safari, taman hutan raya. Oke, boleh ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan. Oke anak-anak, silahkan untuk laporannya dikumpulkan, kemudian PPT-nya dikirimkan ke Bu Hasanah. Nah sekarang Bu Hasanah akan memberikan penguatan sekaligus nanti akan memberikan analogi metafora. Nah untuk yang pertama, penyebab kepunahan keanekaragaman hayati itu ada hilangnya habitat. Penebangan hutan telah mengakibatkan hilangnya habitat sejumlah makhluk hidup yang berdampak pada berkurangnya keanekaragaman hayati. Kemudian yang kedua ada introduksi spesies. Introduksi spesies ini adalah kedatangan spesies. Jadi spesies yang tadinya sudah ada di situ, karena ada spesies yang baru maka spesies yang lama akan tergusur. Nah itu akan mengurangi juga keanekaragaman hayati. Yang ketiga ada eksploitasi berlebihan. Kemajuan teknologi ini membuat manusia selalu berpikir dan memanfaatkan teknologi itu dengan tidak bijak. Akhirnya terjadi eksploitasi berlebihan yang menyebabkan keanekaragaman hayatinya semakin berkurang bahkan punah. Yang keempat ada pencemaran. Pencemaran di kota-kota besar sudah semakin mengkhawatirkan. Banyak orang yang seenaknya membuang sampah dan limbah ke sungai. Penggunaan pestisida dan pupuk buatan juga berbahaya bagi tanah. Asap kendaraan bermotor dan pabrik berkontribusi terhadap pencemaran udara yang dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Semua pencemaran tersebut pada akhirnya akan menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati. Yang kelima, pemanasan global. Suhu dunia terus naik karena efek samping pencemaran udara. Udara yang semakin panas ini dapat melelehkan es di kutub. Akibatnya permukaan laut naik dan menenggelamkan pulau-pulau kecil di dunia. Tumbuhan dan hewan yang tinggal di pulau kecil tersebut akan lenyap. Nah, untuk upaya pelestariannya, ada upaya pelestarian secara in situ, yaitu di habitat aslinya. Contohnya, Swaka Marga Satwa, Taman Nasional, Cagar Alam. Selain itu ada juga pelestarian secara ex situ, pelestarian di luar habitat aslinya. Contohnya ada kebun binatang, taman safari, taman hutan raya. Nah untuk analogi metafora dari pembelajaran kali ini adalah misalnya saya itu berasal dari Ponjong, kemudian dilestarikannya juga di Ponjong. Nah itu pelestarian secara in situ. Nah tapi kalau misalnya ada seseorang yang dia berasal dari Wonosari, kemudian dia mendapat istri orang misalnya orang Klaten, nah kemudian dia hidup di sana, lah itu adalah pelestarian secara ex situ karena di luar habitat aslinya itu. Nah, sekarang
kita simpulkan pembelajaran hari ini. Ada yang akan menyimpulkan? Ya, silahkan Mbak Kaisya. Yang pertama pelestarian in situ, yaitu pelestarian di dalam habitatnya yang asli. Dan yang kedua pelestarian ex situ, yaitu di luar habitat asli. Oke, terima kasih Mbak Kaisya. Oke, sekarang ada yang ditanyakan dulu sebelum kita post test? Oke, kalau tidak, nah sekarang kita akan melaksanakan post test menggunakan aplikasi Quizizz. Nah, silahkan kalian join di joinmyquiz.com, kemudian kodenya 2309701. Nah, di situ Bu Hasanah sudah membuatkan soal post testnya. Ada juga soal yang berbasis hot di situ. Oke, kalau sudah selesai semua, silakan kita refleksikan pembelajaran hari ini. Silakan ditulis di selembar kertas bagian mana yang membuat kalian masih bingung pada pembelajaran hari ini. Silakan ditulis di kertas kemudian dikumpulkan. Sudah selesai semua? Oke, silakan ketua kelas mengumpulkan. Oke anak-anak, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang manfaat keanekaragaman hayati. Oke, karena waktunya sudah habis, silahkan ketua kelas bisa memimpin berdoa. Oke, terima kasih anak-anak atas perhatiannya hari ini. Kalian sangat luar biasa mengikuti pembelajaran dengan semangat dan sungguh-sungguh. Sekian dulu dari Bu Hasanah, banyak salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama.